Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Saat ini, kita masih beribadah online demi membantu pemerintah kita mempercepat pemulihan negara Indonesia dari pandemi COVID-19. Meski ini masa transisi, namun gereja sangat menghimbau agar semua jemaat menjadi anak Tuhan yang memberi teladan dengan disiplin mengikuti seluruh himbauan pemerintah dalam beraktivitas sehari-hari. Saudara, inilah hal sederhana namun penuh dampak yang bisa kita lakukan bagi bangsa dan negara kita saat ini. Bagi saudara yang masih tetap atau akan kembali beraktivitas di luar rumah, mari biasakan mentaati peraturan pemerintah untuk jaga jarak dan memakai masker. Mari terus menjaga imunitas tubuh saudara dengan vitamin, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan. Gereja juga sangat ingin memastikan saudara-saudara sekalian dalam kondisi dan keadaan yang baik dan sehat. Untuk itu, bagi jemaat yang sakit, membutuhkan bantuan dan topangan doa, silakan menghubungi para leaders atau sekretariat gereja di nomor tertera di layar. Mari kita tetap saling memperhatikan dan menjaga satu sama lain dalam kasih. Sambil menyesuaikan diri dengan arahan pemerintah tentang pembatasan-pembatasan dalam pelaksanaan ibadah, gereja juga ingin mendata ulang informasi kontak setiap jemaat GKS Grogol. Untuk itu, mohon kirimkan nama lengkap dan alamat saudara melalui WhatsApp ke nomor WhatsApp sekretariat yang tertera di layar. Komunitas itu penting. Di tengah situasi yang tidak menentu ini, mari kita terus menjaga erat persekutuan kita dalam kasih dengan menghadiri acara penggalian Alkitab setiap Rabu jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Pendeta Gabriel Irwan, serta doa pujian penyembahan setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Bapak Turmeka Hiwis atau Bapak Apin. Mari kita juga saling menguatkan dengan membagikan words of hope kepada sesama jemaat yang membutuhkan agar kita tetap berpengharapan kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Ibadah online minggu depan akan kembali dilayani oleh Pendeta Bunadi Subrata. Untuk itu, jangan lupa subscribe YouTube channel ini ya untuk selalu mendapatkan update. Damai sejahtera menyertai kita semua. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga sebagai satu kesatuan. Jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian dan penyembahan dengan antusias. Mungkin terasa aneh, namun percayalah kuasa Tuhan ada bagi yang membuka hati. Katakan amin, menyembah bersama, dan catat khotbah. Ambil waktu untuk berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Serta mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat. Selamat beribadah. Salam buat semua jemaat yang setia mengikuti ibadah online GKS FBC Grogol. Senang berjumpa dengan saudara semua. Saya percaya bahwa kita semua ada dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Gembala senior kita, Pendeta Bunadi Subrata. Oleh sebab itu, saudara, mari kita ikuti ibadah online ini dari awal sampai akhir, supaya kita dapat berkat yang seutuhnya. Amin, saudara. Mari kita siapkan hati kita memuji dan menyembah Tuhan. Firman Tuhan berkata, sukacita karena Tuhan adalah kekuatanmu. Amin. Ada sukacita di dalam Kristus, ada kemenangan di dalam Kristus, ada kelepasan dan kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi
kesudahan selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari. Mari semua jemaat angkat suaramu menyembah dan memuji Tuhan kita. Hey, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Ada sukacita Kristus di dalam kita. Amin, saudara. Haleluya. Mari lebih dalam lagi menyembah Tuhan hari ini. Saudara, berada dalam hadirat Tuhan adalah sebuah kesenangan dan kesukaan kita semua dan kerinduan kita semua. Tidak ada yang lebih menyenangkan, yang lebih nyaman, aman selain tinggal di dalam hadirat Tuhan. Oleh sebab itu mari kita menyembah Tuhan dalam hadirat-Nya hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Amin. Lalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku
keindahan dan keagungan-Mu, Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Segenap hatiku, ku mau menyembah-Mu. Diam dalam hadirat-Mu, itu yang ku rindu, itu yang ku ingini, Tuhan. Bersama-Mu, haleluya, haleluya, berada dalam dekapan-Mu, Tuhan. Itu yang ku rindu, itu yang ku rindu. Bersama-Mu, Bapa, ada damai, ada ketenangan, ketenangan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku sembah, aku sembah, aku sembah. Amin. Oh Tuhan, hanya Engkau saja Tuhan yang kami sembah. Haleluya. Aku sembah, aku sembah, aku sembah. Oh Tuhan, mari coba angkat suara-Mu. Aku sembah, aku sembah, aku sembah. Oh Tuhan, haleluya. Aku sembah, aku sembah, aku sembah. Oh Tuhan, aku sembah. Oh Tuhan, aku sembah. Oh Tuhan, kami hidup untuk menyembah-Mu. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam ibadah online. Saya berdoa kita semua selalu sehat, punya iman yang kuat, dan
tetap semangat. Hari ini saya mau berbicara tentang kekuatan kasih karunia. Satu topik yang penting yang kita butuhkan di saat pandemi corona ini. Kita mau berbicara tentang keajaiban, kedahsyatan daripada kasih karunia Tuhan. Saudara, kalau kita baca kitab Kisah Para Rasul, yaitu kisah tentang jemaat mula-mula atau gereja mula-mula, maka kita perhatikan bahwa mereka pun mengalami krisis seperti kita hari-hari ini. Malah mereka lebih berat karena mereka mengalami krisis aniaya. Para rasul disesah, dilarang untuk memberitakan nama Yesus, masuk penjara, jemaat pun mengalami penderitaan. Tetapi yang luar biasanya adalah mereka mengalami hidup berkemenangan. Bahkan ada terus pertambahan jiwa-jiwa setiap harinya. Jadi gereja mula-mula di tengah aniaya bertumbuh secara luar biasa. Mari kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya, luar biasa. Di tengah-tengah aniaya mereka berkembang. Ada 7 hal yang saya catat dari ayat-ayat yang tadi kita baca, yaitu yang pertama, penuaian jiwa-jiwa. Yang kedua, banyak terjadi mujizat dan tanda. Yang ketiga, jemaat rajin bersekutu, belajar firman Tuhan, berdoa, dan menerima perjamuan kudus. Yang keempat, jemaat selalu bersatu. Yang kelima, jemaat saling melayani dan memberkati. Yang keenam, saudaraku, jemaat bersaksi dan memenangkan jiwa-jiwa. Dan yang ketujuh, jemaat disukai oleh semua orang. Luar biasa. Jadi jemaat mula-mula hidupnya berkemenangan di tengah-tengah aniaya. Hari ini kita mau belajar apa kuncinya, apa jawabannya. Kita bisa menemukan jawabannya di dalam Kisah Para Rasul pasal 4, saudara, ayat 33. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 33. Ini jawabannya. Demikian firman Tuhan. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka, perhatikan, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Saya ulangi, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Jawabannya adalah karena mereka hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Itu jawabannya, itu kuncinya. Oleh karena itu sangat penting hari-hari ini, di saat kita menghadapi krisis pandemi corona ini, kita pun memperoleh, menerima, mengalami, saudaraku, kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, firman Tuhan jelas menghubungkan antara hidup berkuasa, hidup memerintah, hidup berkemenangan dengan mengalami atau menerima kasih karunia yang melimpah-limpah. Ada ayat penting, saya bacakan demikian.
Dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-17. Roma pasal 5 ayat 17 demikian. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima, perhatikan, menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Jadi ini kuncinya. Kalau kita hidup menerima kelimpahan kasih karunia, maka hidup kita berkemenangan, hidup kita berkuasa, hidup kita memerintah. Haleluya. Mari kita katakan sama-sama dengan suara keras, dengan iman, saudara-saudara. Orang yang menerima kelimpahan kasih karunia akan hidup berkemenangan. Mari kita katakan sama-sama, 2, 3. Orang yang menerima kelimpahan kasih karunia akan hidup berkemenangan. Puji Tuhan. Hari ini saya akan membahas mengenai topik penting ini, yaitu tentang kasih karunia. Kasih karunia itu memiliki dua arti khusus. Ada dua pengertian daripada kasih karunia, saudara. Yang pertama adalah kelayakan untuk menerima sesuatu yang sebenarnya enggak layak, enggak pantas, enggak patut diterima. Itu pengertian pertama. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 demikian firman Tuhan. Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ada satu cerita, seorang ayah mempunyai anak berusia 10 tahun. Dan anak ini dibunuh secara mengenaskan. Lalu polisi berhasil menangkap pembunuhnya, saudara. Nah, kalau ayah itu kemudian mengambil pisau, membunuh anaknya itu, maka itu yang dinamakan pembalasan dendam. Atau kalau si ayah kemudian menyerahkan pembunuh itu kepada polisi, lalu untuk diproses secara hukum, maka itu yang namanya keadilan. Tapi kalau ayah itu kemudian mengampuni pembunuh anaknya itu, mengajaknya ke rumah, lalu makan bersama, dan kemudian si ayah mengangkat si pembunuh itu menjadi anaknya, itu yang namanya kasih karunia. Itu yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Satu kelayakan yang sebenarnya nggak layak kita terima, tapi kita terima, kita diselamatkan. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih karunia. Yang kedua, saudara-saudara, yang saya mau bahas pada hari ini adalah yang kedua, yaitu bicara tentang kuasa. Perhatikan, jadi kasih karunia itu kuasa. Kuasa atau kekuatan ilahi atau kemampuan ilahi. Wow, ini luar biasa. Jadi kalau kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita memperoleh kuasa. Kita memperoleh kemampuan ilahi. Kita memperoleh kesanggupan ilahi. Luar biasa. Ini yang saya mau bahas pada hari ini. Dan saya mau bagi menjadi 4 hal. Ada 4 hal tentang kasih karunia. Bicara tentang kuasa atau kemampuan atau kesanggupan ilahi. Ini sangat penting kita butuhkan, saudara, di tengah-tengah krisis ini. Mari kita buka hati, kita berdoa, kita minta Tuhan curahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Yang pertama adalah kuasa untuk menghadapi penderitaan. Kuasa untuk menghadapi penderitaan atau kesulitan atau kesusahan. Jemaat mula-mula hidup dalam penderitaan, saudara, dalam aniaya, tetapi mereka hidup berkemenangan karena mereka memperoleh kasih karunia, sehingga mereka mampu, sanggup menghadapi penderitaan. 1 Petrus 5, mari kita baca ayat 10. 1 Petrus 5 ayat 10 demikian.
Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi ayat ini jelas sekali, ya, bahwa Tuhan memberikan kasih karunia supaya saudara dan saya, kita kuat menghadapi penderitaan, menghadapi kesulitan, menghadapi kesusahan. Alkitab mengajarkan, saudara, ada 4 macam penderitaan, 4 jenis penderitaan. Yang pertama adalah penderitaan karena salah mengambil keputusan. Kalau kita salah mengambil keputusan, kita bisa susah, kita bisa menderita. Contoh misalkan memilih tempat tinggal, memilih investasi, memilih pekerjaan, memilih jodoh juga bisa membuat menderita. Contoh di Alkitab yang paling jelas adalah Lot, yang salah mengambil keputusan. Dia memilih lembah Yordan yang subur, ya, di mana di situ ada kota Sodom dan Gomora yang penduduknya sangat jahat. Akhirnya malapetaka, saudaraku. Tuhan memusnahkannya dengan hujan belerang dan api. Lot selamat, tapi hartanya habis. Dan kita tahu istrinya mati menjadi tiang garang. Salah mengambil keputusan, menderita. Yang kedua, penderitaan karena dosa. Karena kita berbuat dosa, maka konsekuensinya kita bisa susah, kita bisa menderita. Di dalam Alkitab, Tuhan mendisiplinkan Daud karena dia melakukan dosa. Dia berzina, saudaraku, dia merancang pembunuhan, lalu dia harus menanggung konsekuensi daripada dosa itu. Keluarganya banyak masalah. Salah satunya adalah Absalom memberontak kepadanya. Yang ketiga, saudaraku, penderitaan karena melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan. Jadi contoh, Paulus dipenjarakan di Filipi karena dia melayani Tuhan. Kita lihat murid-murid Tuhan, mereka menderita, bahkan sebagian besar dari mereka mati syahid. Jadi ada penderitaan karena melayani Tuhan. Dan yang keempat adalah penderitaan karena ujian. Hari-hari ini kita dalam pandemi corona, ini ada ujian yang Tuhan izinkan kita hadapi. Kita menderita, kita susah, penderitaan oleh karena ujian. Ada ayatnya dalam 1 Petrus 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi ayat ini mengatakan ada penderitaan oleh karena ujian. Jadi contoh di Alkitab adalah Ayub misalkan. Dia menderita karena Tuhan izinkan dia diuji, dan akhirnya dia lulus dalam ujian itu. Manusia yang menghadapi penderitaan paling berat di dunia ini sebenarnya adalah Yesus. Waktu dia di dunia, dia melayani kita, dia adalah manusia 100% seperti kita. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia mati di kayu salib dengan penderitaan dan kesakitan yang luar biasa. Dan di Taman Getsemani, tahukah saudaraku, Tuhan Yesus menerima kasih karunia yang membuat dia kuat menghadapi penderitaan yang luar biasa ini. Saya mau kasih saudara satu kisah yang luar biasa. Bagaimana Tuhan Yesus menerima kasih karunia dari Allah Bapa sehingga dia kuat menghadapi penderitaan yang luar biasa itu. Mari kita akan lihat dalam Lukas pasal 22, saudara, ayat 39 sampai 46. Lukas 22 39 sampai 46 demikian. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di situ, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya,
Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Perhatikan. Lalu ia bangkit. Kata kuncinya, lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Tuhan Yesus begitu takut, saudara, begitu sedih. Bahkan dikatakan di sini peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Tapi dalam ketakutan, kesedihan yang luar biasa itu, tiba-tiba ada kata, lalu ia bangkit. Dan setelah itu dia kuat untuk menghadapi hari esok, satu penderitaan yang luar biasa, kesakitan yang luar biasa yang harus dia tanggungnya, yaitu mati di kayu salib. Apa yang terjadi, saudara? Saya beritahu kepada saudara, pada detik itu Allah Bapa di surga memberikan kepada dia kasih karunia. Si karunia yang membuat dia tiba-tiba dia kuat menghadapi hari esok. Saya cukup sering menghadapi masalah, kadang-kadang menjadi lemah. Saya berdoa kepada Tuhan, saya minta kasih karunia, saudara. Dan seringkali terjadi, ya, beberapa saat kemudian saya kuat. Saya tahu kasih karunia diberikan oleh Tuhan kepada saya untuk saya kuat kembali. Jadi kasih karunia itu nyata. Minta dalam doa kepada Tuhan supaya kita memperoleh kasih karunia Tuhan. Hari ini, saudaraku, saya mau berbicara tentang beberapa hamba Tuhan yang sejak kecil sudah mengalami penderitaan yang luar biasa. Tapi oleh karena mereka mengalami kasih karunia Tuhan, sehingga mereka mampu menghadapi penderitaan, kesusahan dalam kehidupannya, dan mereka dipakai Tuhan secara luar biasa. Ada seorang hamba Tuhan, dia bernama Fanny Crosby, saudara. Dia lahir tahun 1820, lahir normal di New York State di Amerika Serikat. Tapi ketika dia berusia baru 6 minggu, ia menderita sakit di matanya dan akhirnya tidak tersembuhkan, membuat dia buta. Nah, beberapa bulan kemudian ayah Fanny Crosby ini meninggal dunia. Dan mereka bukan orang yang kaya, jadi ibunya, saudaraku, harus bekerja untuk menghidupi keluarganya. Jadi keluarganya dalam kesusahan, dalam penderitaan. Pada waktu Fanny yang buta masih kecil. Dan Fanny ini dirawat, dititipkan kepada neneknya. Neneknya yang dengan sabar mendidik dia, mengajarkan tentang Alkitab, mendoakan dia, dan mengajarkan iman Kristen kepada Fanny, sehingga Fanny menjadi seorang anak Tuhan. Tapi puji Tuhan, kasih karunia yang memampukan dia melewati hari demi hari yang penuh kesulitan dalam kehidupannya, sehingga dia dewasa. Dalam keadaan dia tetap masih buta, tapi Tuhan pakai dia, saudara, menjadi pengarang lagu. Ribuan lagu-lagu rohani dikarangnya, luar biasa, sehingga dia dijuluki ratu penulis lagu gospel. Wah, luar biasa, lagu-lagunya memberkati banyak orang. Salah satu lagunya yang sangat terkenal adalah Blessed Assurance, atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Ku Berbahagia. Lagu ini diurapi Tuhan luar biasa, menjadi sebuah lagu juga yang sangat memberkati saya, yang menjamah saya pada waktu saya baru bertobat. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Dia meninggal di usia 94 tahun, saudara. Dan dia menjadi salah satu wanita paling terkenal di Amerika Serikat. Kasih karunia Tuhan
yang memampukan dia menjalani kehidupannya itu. Ada lagi seorang hamba Tuhan bernama Kenneth Hagin. Dia lahir tahun 1917 di Texas, Amerika Serikat. Hamba Tuhan ini mendirikan Rhema Bible Training College. Tapi pada waktu dia masih kecil, dia mengalami sakit, saudaraku. Ada cacat pada jantungnya. Dan para dokter sudah menyatakan usianya akan pendek, enggak lebih dari 15 tahun. Jadi sangat menderita anak ini. Ia pernah meninggal 3 kali selama 10 menit dan sempat melihat neraka. Walaupun akhirnya dia hidup kembali. Ia menerima mujizat dan disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Dan kemudian dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya sangat diberkati oleh buku-buku beliau karena pengajarannya bagus, terutama mengenai iman. Ia meninggal di usia 86 tahun. Banyak kesulitan dia harus hadapi, tapi dia memperoleh, dia menerima, dia mengalami kasih karunia Tuhan yang berkelimpahan dalam kehidupannya sehingga dia kuat. Ada banyak lagi hamba-hamba Tuhan yang lain, katakanlah Helen Keller, Dwight Moody, dan masih banyak lagi yang sejak kecil sudah alami penderitaan yang luar biasa, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan memampukan mereka untuk menghadapi penderitaan itu dan keluar sebagai pemenang. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara, yang kedua adalah kuasa untuk berubah. Kuasa untuk berubah. Jemaat mula-mula dikatakan disukai semua orang. Wow, mereka disukai semua orang. Berarti ada perubahan hidup menjadi lebih baik, menjadi lebih seperti Kristus, sehingga mereka disukai, saudaraku, oleh banyak orang. 1 Timotius 1 ayat 13-14 demikian. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ayat ini mengatakan bahwa kasih karunia Tuhan mengubah Paulus yang dicatat di sini sebagai penghujat tadinya, penganiaya, bahkan dia mengakui dia seorang yang ganas, tapi kemudian Tuhan mengubahnya menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Kenapa? Dikatakan di sini karena kasih karunia Tuhan. Jadi kasih karunia Tuhan adalah kuasa untuk mengubah kehidupan kita. Mengapa kasih karunia Tuhan dapat mengubah hidup kita, saudara? Kenapa? Kenapa Paulus bisa berubah secara radikal sehingga dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa? Karena kasih karunia bekerja, perhatikan, dari dalam keluar. Dari dalam keluar. Yaitu Roh Kudus yang ada dalam kita mengubah kita. Roh Kudus yang dalam kita mengubah kita. Jadi saudaraku, kasih karunia itu bekerja dari dalam keluar. Sedangkan kalau agama itu bekerja dari luar ke dalam. Agama mengajarkan harus begini, dari luar ke dalam. Tapi kasih karunia terbalik, dari dalam keluar. Kasih karunia tidak menyuruh kita untuk berubah, sebab tidak mungkin kita berubah kalau bukan karena Tuhan. Kasih karunia tidak menyuruh kita berubah, tapi kasih karunia menciptakan perubahan. Itu yang paling penting. Ketika kasih karunia masuk dalam diri kita, menciptakan perubahan, karena Roh Kudus di dalam kita yang merubah hidup kita. Sehingga Paulus, manusia yang dia sebut ganas, dirubah menjadi radikal, menjadi seorang hamba Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan. Jadi saudaraku, penting sekali kasih karunia yang mengubah kehidupan kita. Mari kita katakan bersama, saudaraku, demikian. Ketika kasih karunia bekerja, Roh Kudus mengubah kita dari dalam. Mari katakan sama-sama, 2, 3. Ketika kasih karunia bekerja,
Roh Kudus mengubah kita dari dalam. Haleluya. Memasuki era new normal ini, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita minta kasih karunia Tuhan supaya kita justru semakin berubah menjadi lebih baik. Dari sombong kita menjadi rendah hati, dari tidak sabaran kita menjadi orang yang lebih sabar, dari orang yang stres karena pandemi ini, biar Tuhan ubah kita menjadi orang yang penuh sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Dari orang yang takut, kita khawatir dengan situasi seperti ini, biar Tuhan mengubah kita menjadi penuh ketenangan dalam kehidupan ini. Dari orang yang egois, terlalu mementingkan diri sendiri, biar Tuhan ubah kita menjadi orang yang mikirkan orang lain, memperhatikan orang lain, dan tidak mementingkan diri sendiri saja. Tetapi ada dua hal yang penting yang saya juga mau sampaikan pada hari ini, di mana kita perlu minta kasih karunia Tuhan. Sekali lagi kita perlu minta kasih karunia Tuhan yang memampukan kita untuk berubah. Ada dua hal. Yang pertama adalah cara hidup kita di rumah harus berubah. Dulu kita sibuk di luar, tapi karena pandemi corona ini Tuhan mengizinkan kita untuk lebih banyak ada di dalam rumah. Kita ada di dalam rumah itu biarlah kita berubah, saudaraku. Apa yang kita bisa rubah? Kehidupan keluarga kita. Dulu mungkin mesbah keluarga kita nggak ada, atau mungkin ada tapi cuma sekali-sekali. Tapi dalam pandemi corona ini, mari kita minta kasih karunia Tuhan, khususnya kepada para ayah, sebagai imam, sebagai nabi, sebagai raja di rumah, untuk diberikan kasih karunia, untuk saudaraku bisa membangun kembali, atau kalaupun sudah ada, memperkuat mesbah keluarga di rumah kita masing-masing, sehingga keluarga kita menjadi kuat, saudaraku, di tengah-tengah pandemi corona ini. Dan itu suatu perubahan, tidak mudah untuk berubah, maka kita perlu datang kepada Tuhan untuk minta kasih karunia yang mengubah kehidupan kita. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, berubah dalam hal apa? Yang kedua adalah berubah dalam hal mengatur uang. Mengatur uang. Mengapa demikian? Karena di era new normal ini belum tentu, saudaraku, semua orang mempunyai pekerjaan yang sama dengan sebelum pandemi. Barangkali ada yang sudah kena PHK, barangkali ada yang sudah kena pemotongan gaji. Saudaraku, yang berusaha pun mengalami penurunan dalam penghasilan. Berarti income kita berkurang. Kita perlu minta kasih karunia untuk memampukan kita untuk mengatur uang dengan baik, karena berarti penghasilan kita menurun. Minta wisdom, minta kasih karunia daripada Tuhan untuk kita atur pengeluaran, kita atur dengan baik menurut prioritas. Mana yang paling penting, itu yang didahulukan. Dan kita juga punya gaya hidup, kita mengeluarkan uang karena kita butuh. Karena kita butuh, bukan karena kita ingin. Jadi bukan karena keinginan lagi, tapi memang karena kebutuhan kita keluarkan uang. Saya teringat mentor saya, Pastor Brian Bailey, mengatakan demikian. Ini baik sekali kita cermati. Jika kita tidak dapat mengatur uang kita sesuai dengan firman Tuhan, maka sesungguhnya seluruh bidang kehidupan kita yang lain tidak akan pernah menjadi beres. Jadi penting sekali kita memperoleh kasih karunia Tuhan untuk mengatur uang dengan benar. Yang ketiga, saudara, kuasa untuk melayani. Kuasa, mari kita minta kasih karunia sebagai kuasa, kemampuan dari Tuhan untuk kita di tengah pandemi corona ini. Jangan berdiam diri, kita tetap melayani Tuhan. Roma 12 ayat 6, demikian. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jadi ayat ini mengatakan bahwa kita dapat melayani Tuhan menurut kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ada seorang bernama Josh Barna.
Dia seorang pemimpin sebuah perusahaan riset pemasaran di California, Amerika Serikat. Dia memang sering, saudaraku, melakukan riset untuk gereja-gereja. Sering sekali. Ia pernah melakukan penelitian tentang perbedaan. Menarik, saudaraku, perbedaan orang-orang yang di dalam gereja dengan orang-orang yang di luar gereja. Jadi dia bandingkan orang dalam gereja dan orang di luar gereja. Dan ini hasilnya. Ternyata orang-orang di gereja hanya sedikit lebih baik daripada orang-orang di luar gereja. Ya, cukup sedih mendengarnya. Berarti anak-anak Tuhan dalam gereja hanya sedikit lebih baik daripada mereka yang di luar gereja. Orang di luar gereja menipu. Orang di dalam gereja juga ada yang menipu. Orang di luar gereja berkelahi. Orang dalam gereja juga ada yang berkelahi. Orang di luar gereja bercerai. Orang dalam gereja juga ada yang bercerai. Orang di luar gereja mementingkan diri sendiri. Orang dalam gereja juga sama. Jadi ini tantangan buat kita gereja Tuhan. Hari-hari ini kita tertantang untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi terang, saudara, yang menjadi garam di tengah pandemi corona ini. Jadi saat ini saya beritahu, banyak orang sudah putus asa. Banyak orang sudah kehilangan pegangan hidup. Saatnya gereja bergerak. Saatnya anak-anak Tuhan bergerak, tidak tinggal diam. Kita memang sedang hidup di pandemi corona ini. Kita juga tentu harus hati-hati, harus waspada. Kita tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, saudaraku. Tapi nggak tertutup, saudaraku, kesempatan untuk jadi berkat. Kesempatan untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang memancarkan terang kepada dunia ini. Mungkin bukan hal-hal besar. Kita mungkin nggak bisa lakukan sesuatu yang besar-besar sekarang ini. Tapi kita bisa lakukan hal-hal yang kecil. Ya, misalkan sesama jemaat, saudaraku, saudara bisa saling memperhatikan, saling memberkati, saling menolong satu dengan yang lain. Itu sudah luar biasa. Atau kita bisa telepon seseorang, teman kita, atau anggota keluarga kita, famili kita yang lain, yang kita tahu dia belum kenal Tuhan. Pasti ada banyak orang-orang yang belum kenal Tuhan sedang menderita, sedang mengalami kesusahan hari-hari ini. Telepon dia, doakan dia. Sebagai sesuatu yang luar biasa yang kita bisa lakukan adalah menginjil, memenangkan jiwa-jiwa di tengah pandemi corona ini. Kita juga bisa memberkati orang-orang susah. Bahkan sudah banyak yang sangat susah di sekeliling kita. Mungkin ada yang kita kenal, atau barangkali ada pun yang kita tidak kenal sama sekali. Kita berkati, saudaraku. Mother Teresa menyatakan satu statement, satu kata-kata yang indah sekali, yang luar biasa. Dia berkata begini, dalam kehidupan ini kita tidak dapat selalu melakukan hal yang besar, tapi kita dapat melakukan banyak hal kecil dengan cinta yang besar. Haleluya. Pada kesempatan ini juga, saudaraku, saya minta semua saudara bisa juga mendoakan terus pelayanan pesat, yaitu pelayanan desa terpadu, di mana saya menjadi salah seorang pengurusnya. Pelayanan yang ada di desa-desa, terpanggil untuk memberkati orang-orang di desa, orang-orang di daerah-daerah yang susah hidupnya, terutama melayani anak-anak supaya mereka menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Pelayanan holistik yang dilakukan oleh pesat ini, yang juga dilakukan pada saat pandemi corona ini. Konsisten melayani Tuhan. Doakan saudaraku, karena banyak sekali hamba-hamba Tuhan di desa-desa yang hidupnya sudah sangat susah, di mana pesat menjangkau tidak mudah karena banyak desa-desa juga yang tertutup, tapi terus berusaha menjangkau, memberkati orang-orang, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta di desa, supaya mereka paling tidak ada berkat yang mereka bisa terima di tengah pandemi corona ini. Dan pesat melakukannya
Doakan, kita akan terus melakukan itu. Dan banyak di antara mereka yang bersaksi, hamba-hamba Tuhan, mereka sangat bersyukur kepada Tuhan. Di tengah pandemi corona ini, ada yang memberkati, ada yang memperhatikan mereka. Dan saya sampai kepada poin yang keempat, yaitu kuasa untuk menjaga hati. Kuasa untuk menjaga hati kita, saudara. Gereja mula-mula selalu bersatu. Nggak mudah bersatu di tengah krisis. Tapi mereka bisa bersatu karena mereka mampu menjaga hati, memelihara hati mereka untuk tidak marah, untuk tidak kecewa, untuk tidak pahit hati. Itu pun pekerjaan kasih karunia Tuhan. Ibrani 13 ayat 9 demikian. Ibrani 13 ayat 9. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu, perhatikan, hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Selama pandemi corona ini memunculkan banyak konflik, saudara, dalam rumah tangga. Mulai dari yang ringan cuma ribut, sampai kekerasan dalam rumah tangga, sampai juga dengan perceraian. Hati-hati. Oleh sebab itu kita perlu minta kasih karunia, karena tidak mudah, ya, terus terang tidak mudah di saat pandemi corona ini, karena kita mungkin merasa bosan di rumah, itu lagi, stres karena penghasilan menurun, belum lagi keadaan rumah yang mungkin berantakan, suasana panas. Itu semua akan membuat orang lebih gampang emosi. Nah, kita butuh kasih karunia. Kita butuh kasih karunia untuk bisa menjaga hati kita, untuk bisa memelihara hati kita. Nah, minggu depan, saudaraku, saya akan membahas hal ini lebih jauh, lebih lengkap. Bagaimana kasih karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan bisa menjaga hati kita, memelihara hati kita, sehingga kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang hari-hari ini hidupnya berkemenangan. Minggu depan saya akan bahas ini lebih detail. Nah, terakhir saya mau berbicara tentang bagaimana kita dapat menerima kasih karunia Tuhan. Itu penting. Bagaimana saudara dan saya bisa menerima kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah dalam kehidupan kita, yang melimpah-limpah. Ada 2 ayat yang saya mau bagi. 2 ayat ini penting sekali. Yang pertama adalah Yakobus pasal 4 ayat 6. Yakobus pasal 4 ayat 6 demikian. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak atau yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Perhatikan saudaraku, kata mengasihani orang yang rendah hati. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggris King James, maka ditulis di situ sebenarnya kata-kata itu begini: memberikan kasih karunia. Memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Kepada orang yang rendah hati. Jadi artinya Tuhan hanya memberikan kasih karunia kepada kita yang rendah hati. Orang yang sombong akan ditolak oleh Tuhan. Tapi orang yang rendah hati akan menerima kasih karunia daripada Tuhan. Jadi sikap kita menentukan seberapa banyak kasih karunia yang kita akan peroleh dari Tuhan. Jadilah rendah hati. Yang kedua, saudara, Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4:16 demikian. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Perhatikan, semakin besar kesulitan, semakin besar pula lah kesempatan kita menerima kasih karunia. Jadi kasih karunia melimpah-limpah diberikan oleh Tuhan kepada mereka atau kepada kita yang sedang mempunyai kebutuhan yang besar. Hari-hari ini saya percaya kita mempunyai kebutuhan besar karena kita sedang dalam kesusahan, dalam kesulitan yang besar.
Berapa banyak anak-anak Tuhan mungkin sudah berseru kepada Tuhan, saya sudah nggak sanggup Tuhan. Jadi kita sedang dalam kebutuhan yang besar. Tapi di saat kita sedang dalam kebutuhan yang besar, disitulah kesempatan buat kita untuk menerima kelimpahan kasih karunia. Setiap kesulitan, saudaraku, itu ada kasih karunianya. Jadi di surga ada tahta yang namanya tahta kasih karunia. Kasih karunia adalah sebuah zat ilahi, yaitu kuasa Roh Kudus. Minta kepada Tuhan, Dia pasti berikan kepada kita. Jadi setiap kasih karunia itu diberikan kepada kita pas dengan kesulitan kita. Jadi misalkan penderitaan kita, kesulitan kita warnanya merah, maka di surga ada kasih karunia yang warnanya merah, cocok pas untuk kesulitan kita. Jika kesulitan kita warnanya biru, maka di surga juga ada kasih karunia yang berwarna biru yang pas, saudara, untuk kesulitan kita. Jadi oleh sebab itu kita tidak mungkin pahit hati sebenarnya, karena kita selalu menerima kasih karunia yang cocok, yang pas untuk kebutuhan kita. Oleh karena itu hari ini, jemaat yang saya kasihi, mari buka hati. Engkau datang kepada Tuhan, kita semua datang kepada Tuhan. Kita bilang sama Tuhan, saya butuh kasih karunia. Saya butuh dalam kesulitan ini kasih karunia Tuhan, yang membuat saya mampu Tuhan menanggung atau menghadapi penderitaan, yang membuat saya berubah menjadi lebih baik, yang membuat saya bisa melayani Tuhan di tengah pandemi corona ini, dan yang membuat saya bisa memelihara hati saya, menjaga hati saya, supaya saya tidak pahit hati, tapi saya tetap memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, Engkau menumpangkan tangan atas setiap umat-Mu. Hari ini kami belajar kasih karunia, kuasa yang dahsyat, kuasa yang ajaib yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami manusia biasa, tapi dapat melakukan hal-hal yang luar biasa, dapat mengalami hal-hal yang luar biasa di dunia ini. Di tengah pandemi corona ini, kami semua butuh kasih karunia. Kami buka hati pada hari ini, kami mau terima kasih karunia. Curahkan kasih karunia. Semakin besar kebutuhan kami, semakin limpah kasih karunia yang kami peroleh daripada Tuhan. Kasih karunia yang memampukan kami untuk menghadapi penderitaan. Kasih karunia yang membuat kami bisa terus melayani Tuhan di tengah-tengah pandemi corona ini. Kasih karunia yang membuat kami berubah menjadi lebih baik, dan menjadi lebih baik. Kasih karunia yang membuat kami dapat memperkuat mezbah keluarga kami di rumah. Kasih karunia yang membuat kami dapat mengatur uang dengan baik di tengah-tengah masa sulit ini. Dan kasih karunia yang membuat kami bisa menjaga hati, memelihara hati kami dengan baik, Tuhan. Terima kasih Engkau menjamah yang sakit. Jemaat yang sakit biar dijamah Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sakit penyakit telah disembuhkan. Dan biarlah semua yang berbeban berat hari ini beroleh kasih karunia Tuhan, yang memampukan mereka tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Lagu yang sebentar saya akan bawakan adalah lagu yang saya tulis beberapa waktu yang lalu. Lagu ini mengingatkan pada kita akan kasih dan pertolongan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, di mana Dia Yesus yang telah menolong kita, telah mengangkat kita dari lumpur dosa. Dan saya percaya Dia jugalah yang akan menolong dan memampukan kita melewati hari-hari ini. Haleluya. Karena begitu besar
Tuhan akan dunia ini, sehingga Kau mengaruniakan Anak-Mu yang tunggal bagi kami. Takkan ku lupakan anugerah-Mu bahagiku. Kaulah Tuhanku, Kaulah hidupku, Kaulah penebusku, Kaulah juru selamatku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik, Kau sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Karena begitu besar kasih-Mu Tuhan akan dunia ini, sehingga Kau mengaruniakan Anak-Mu yang tunggal bagi kami. Takkan ku lupakan anugerah-Mu bahagiku. Kaulah Tuhanku, Kaulah hidupku, Kaulah penebusku, Kaulah juru selamatku, Kaulah Tuhanku, Kaulah hidupku, Kaulah penebusku, Kaulah juru selamatku. Takkan ku lupakan anugerah-Mu bahagiku. Kaulah Tuhanku, Kaulah hidupku, Kaulah penebusku, Kaulah juru selamatku, Kaulah Tuhanku, Kaulah hidupku, Kaulah penebusku, Kaulah juru selamatku, juru selamatku, juru
selamatku. Puji Tuhan saudara, barusan saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan iman percaya kita. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan ini dengan sebuah pujian, sebuah lagu yang saya tulis beberapa hari yang lalu. Lagu ini terinspirasi dari kehidupan Rasul Paulus dalam melayani Tuhan, dalam mengiringi Yesus yang penuh dengan penderitaan dan pergumulan hidup. Firman Tuhan berkata kepada Paulus, "Cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab dalam kelemahanmu kuasaku nyata." Dalam segala kelemahanku, kuasa-Mu nyata bagiku. Firman-Mu meneguhkanku, kasih karunia-Mu memampukanku untuk berjalan. Selama Tuhan ada, ku tak perlu khawatir pada apapun. Selama ku menyembah, rasa tangan kasih-Nya selalu menopang hidupku. Kuasa-Mu nyata bagiku.
kerajaan surga yang mulia. Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang hidup, kami bersyukur Tuhan, jikalau saat pagi hari ini Tuhan, Kau telah himpunkan kami bersama-sama Tuhan, dengan saudara-saudari kami seiman Tuhan, di dalam komunitas kami, di dalam bergereja, di Gereja Kemuliaan Sion Father Blessing Community. Kami bersyukur Tuhan, di tengah pandemik yang terjadi dalam kehidupan kami, di tengah-tengah bangsa Indonesia ini Tuhan, kami masih bisa Tuhan, bersama-sama Tuhan dengan saudara-saudara kami seiman, kami beribadah, bahkan saat ini kami menaikkan doa syukur di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau menaikkan apa-apa yang akan kami mohonkan kepadamu. Kiranya Tuhan Kau mengampuni segala dosa, cacat celah, pelanggaran kami. Kau layakkan kami ya Tuhan, untuk kami memohonkan doa syafaat ini Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami berdoa bagi Bapak Pendeta Punadi Subrata yang telah Engkau habiskan menjadi gembala senior kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai pelayanan beliau. Kau berikan kesehatan yang sempurna. Kami juga berdoa Tuhan, hikmat-Mu kiranya turun atas beliau. Roh Kudus, urapan-Mu ya Tuhan menyertai dalam pelayanan beliau. Dan juga kami berdoa bagi Bapak Punadi Subrata dan keluarga, untuk Ibu Elizabeth Subrata, putra-putri kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau yang sertai keluarga ini Tuhan, untuk memimpin dan mengayomi kami Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk para gembala di GKS cabang dimanapun berada, juga para leaders Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu satu persatu. Para gembala dan para leaders beserta keluarganya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati, Engkau yang sertai Tuhan dalam pelayanan mereka di tempat masing-masing Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang tolong setiap para gembala dan leaders ini Tuhan. Mereka boleh tetap kuat, tetap semangat Tuhan, di tengah pandemi corona yang terjadi saat ini. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan yang bergereja, yang tergembala Tuhan di Gereja Kemuliaan Sion dimanapun berada. Kiranya Roh Kudus, kasih sayang-Mu melimpahi dalam kehidupan setiap sidang jemaat-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan, Kau beri kesehatan yang sempurna, sehingga kami semua Tuhan terhindar dari segala virus, sakit, penyakit. Kami boleh sehat Tuhan, bahkan Kau limpahi dengan berkat Tuhan, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan kami bisa bersaksi dengan saudara seiman kami Tuhan, betapa Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan, Kau kiranya pulihkan Tuhan segala permasalahan ekonomi yang melanda bangsa kami di tengah-tengah pandemi corona ini Tuhan, yang berimbas dalam permasalahan ekonomi di dalam kehidupan bangsa bernegara kami Tuhan. Kiranya Engkau tolong pulihkan ya Tuhan, beri jalan keluar Tuhan bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, sehingga Tuhan kami tetap terpelihara, kehidupan kami tetap terpelihara di dalam menjalani hidup kami Tuhan bersama keluarga kami. Saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi pemerintahan bangsa kami, dari tingkat presiden hingga tingkat RT. Kiranya Engkau tolong ya Tuhan, tolong bangsa kami ini Tuhan, para pemimpin bangsa kami ini Tuhan, boleh memberikan keputusan-keputusan yang strategis Tuhan. Bahkan Engkau yang tolong Tuhan, untuk para pemimpin bangsa kami Tuhan, untuk mendapatkan solusi yang terbaik di tengah pandemi corona ini Tuhan. Saat ini Tuhan kami sedang menjalani tahap new normal. Kiranya Engkau tolong setiap kami Tuhan boleh beradaptasi. Tapi Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu Tuhan tetap atas kami ya Tuhan, sehingga kami terhindar dari segala virus-virus yang jahat. Kami menyerahkan dalam kehidupan kami serahkan doa kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Kita sudah sampai di akhir ibadah. Mari kita terima berkat Tuhan. Kita kembali tundukkan kepala, tutup mata, dan arahkan tangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan sampai jumpa di ibadah online selanjutnya. Terima kasih saudara sudah mengikuti ibadah online ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe YouTube channel GKS. Sampai jumpa di penggalian Alkitab dan DPP di hari Rabu dan Jumat depan. Dan tentunya juga di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.